Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Kita bertemu kembali di saluran ini dengan penuh kebahagiaan dan harapan. Semoga limpahan solawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, pengampunan dosa, dan umur yang panjang kepada kita semua, saudara-saudaraku yang beriman, yang dicintai oleh Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk menghargai semua makhluk di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan. Meskipun beberapa hewan memberikan manfaat, seperti ayam, sapi, dan kerbau, ada beberapa yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Berikut adalah 5 hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Mereka yang tetap nekat membunuh akan menanggung konsekuensinya. Jadi, hewan-hewan apa sajakah itu? Pertama, ada hewan yang diyakini senantiasa bertasbih kepada Allah. Makhluk kecil ini juga dianggap sebagai salah satu tentara Allah yang paling banyak. Semut, sebagai salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam, memiliki makna yang penting. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seekor semut pernah menggigit seseorang, dan Nabi Muhammad memerintahkan seseorang untuk pergi ke sarang semut tanpa menyakiti mereka. Allah kemudian mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada satupun komunitas yang senantiasa bertasbih kepadanya yang boleh dimusnahkan. Hadis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, mengingatkan kita yang lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah sementara kita seringkali membunuh semut yang senantiasa beribadah. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan jika kita telah melakukannya. Selanjutnya, hewan kedua adalah laba-laba. Dalam kisah sejarah pada masa Nabi Muhammad, laba-laba dianggap sebagai makhluk yang membantu. Ketika suku Quraisy mengejar Nabi, dan mereka bermaksud untuk membunuhnya, beliau mencari perlindungan di dalam sebuah gua. Keberadaan jaring laba-laba di pintu gua membuat suku Quraisy beranggapan bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk gua tanpa merusak jaring tersebut. Insiden ini, bersama dengan jaring laba-laba yang utuh, menyelamatkan nyawa Nabi. Dengan demikian, Islam melarang membunuh laba-laba karena mereka turut berperan dalam melindungi Nabi. Hewan ketiga adalah lebah. Lebah memiliki tempat istimewa dalam Islam, bahkan sampai pada tingkat bahwa salah satu surah dalam Al-Quran dinamai dengan nama mereka, yaitu surah An-Nahl yang artinya lebah. Dari kehidupan lebah, kita belajar pentingnya mencari rezeki halal dan menghasilkan barang yang bermanfaat seperti madu. Madu bukan hanya sekedar makanan yang lezat, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Madu telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun karena sifatnya yang antimikroba dan antiinflamasi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa dalam madu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Oleh karena itu, kebanyakan ulama menyamakan larangan membunuh lebah dengan semut, mengingat produk berharga yang mereka hasilkan, yang bermanfaat bagi manusia. Hewan keempat yang termasuk dalam daftar larangan membunuh dalam Islam adalah katak. Sabda Nabi Muhammad yang menyatakan, "Beri aman kepada katak, jangan membunuhnya," karena suara ributannya adalah tasbih dan takbir, menegaskan pentingnya menjaga katak sebagai ciptaan Allah. Ini menggambarkan bagaimana dalam Islam, setiap aspek kehidupan, bahkan suara-suara alam seperti ribut katak, dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengagungan kepada Sang Pencipta.
Kisah di mana hewan-hewan diberi izin untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim juga menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hewan-hewan yang mungkin tampak sepele bagi beberapa orang. Oleh karena itu, larangan membunuh katak tidak hanya tentang menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga tentang menghormati semua makhluk Allah dan menghargai perannya dalam menciptakan harmoni di alam. Dengan demikian, menjaga keberadaan katak bukan hanya tugas moral, tetapi juga merupakan bagian penting dari praktik agama yang memuliakan kehidupan dalam segala bentuknya. Hewan kelima yang dihormati dan dilarang dibunuh dalam Islam adalah burung hudhud, yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu utusan Sulaiman. Dalam kisah Nabi Sulaiman, burung hudhud memainkan peran penting sebagai utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Keberadaannya yang dipilih oleh Allah untuk membawa pesan tersebut menegaskan keistimewaannya dalam ajaran agama. Dalam Islam, menghormati burung hudhud menjadi sebuah kewajiban, karena perannya yang diamanatkan oleh Allah sebagai utusan. Larangan membunuh burung hudhud juga melambangkan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan terhadap makhluk Allah yang diciptakan dengan tujuan yang jelas. Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, setiap ciptaan Allah memiliki peran dan tujuan yang diamanatkan, bahkan hingga ke makhluk yang paling kecil sekalipun. Oleh karena itu, larangan membunuh burung hudhud merupakan cerminan dari sikap hormat terhadap ciptaan Allah dan pengakuan akan kebijaksanaannya dalam menciptakan keberagaman dan keseimbangan alam. Dengan menghormati dan melindungi burung hudhud, kita juga menghormati kehendak Allah dan memperkuat ikatan spiritual kita dengan alam semesta yang Dia ciptakan. Dalam hal ini, menjaga keberadaan burung hudhud bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap keajaiban penciptaan Allah yang melimpah ruah. Sebagai kesimpulan, mari kita menjadi lebih berhati-hati dalam perlakuan kita terhadap makhluk-makhluk ini. Bahkan jika hanya membunuh serangga atau hewan kecil, ingatlah bahwa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan hikmah di baliknya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.